Sobat Kreatif. Selain ketekunan, ternyata dalam dunia kerja, personality juga dibutuhkan sehingga menentukan kondisi dan kenyamanan untuk menunjang performa. Seperti General Manager Adiwangsa Hotel and Convention Solo yang dikenal ramah kepada siapapun, baik tamu hingga para stafnya. Selain itu, dia juga dikenal kreatif untuk membawa The Hidden Beauty menjadi hotel yang membuat para tamu terkejut akan fasilitas yang dimiliki di balik tembok besar Adiwangsa. Dan bagaimana kisahnya? Figure of the Day kali ini bersama Darmanto. Halo Pak Dar, apa kabar? Halo. Salam sehat selalu. Halo, selamat pagi. Saya sehat selalu, alhamdulillah. Saling mendoakan ya. Saya minta izin lepas masker boleh ya? Boleh, silahkan Pak Dar. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita tahu wajah kita masing-masing. Oke. Baik, Pak Dar, ini menyangkut karir Pak Dar. Dengar-dengar saya, Pak Dar itu berasal dari food and beverage dan sekarang menjadi general manager. Dan pasti langkahnya ini kan panjang dan nggak lurus begitu saja. Boleh diceritakan Pak awal karir lebar, ya. Pak Dar itu seperti apa? Saya izin untuk menceritakan karena ini saya coba ini ya fixkan dulu ini agak sedikit mengganggu ini. Oke, nggak apa-apa. Suara cukup oke ya. Oke, Pak. Oke. Jadi begini, saya ini kalau bisa dibilang adalah tentara karir ya, tentara karir karena kalau di dalam ketentaraan itu mencapai sebuah grade tertentu ya, pangkat tertentu, mereka harus melakukan perjuangan apa seperti itu. Sama seperti saya basicnya adalah dari F&B. Saya menggeluti dunia hospitality ini dari F&B dengan yang paling rendah sekali. Saya tahun sekian, sekitar tahun 2000-an, 2001 itu saya sebagai seorang tukang cuti di sebuah hotel pertama waktu itu di Solo. Ya, tahun 2001. Seperti itu. Saya sebagai seorang tukang cuci di Kapur ya. Begitu. Tugas saya membantu kebersihan area kitchen. Begitu. Dan kemudian beberapa bulan berikutnya begitu saya harus naik grade, tapi grade-nya ini nggak terlalu bagus juga bagi orang lain. Bagi saya secara pribadi ya luar biasa. Saya menjadi cook helper. Cook helper waktu itu sama sebetulnya grade-nya dengan tukang cuci ya waktu itu loh. Karena saya harus melakukan pekerjaan yang sedikit banyak dihindari banyak orang. Saya harus bekerja malam selama hampir mungkin 3-4 bulan ini saya malam terus, tidak pernah kerja pagi, malam terus kemudian saya harus masak waktu itu nasi ya. Nasi itu per hari itu saya harus masak nasi kurang lebih sekitar hampir 200-250 kilo. Wow. Per hari, per malam. Itu saya harusnya masuk jam 11 malam, tapi saya tempuh jam 9 malam sudah masuk hotel. Untuk mengerjakan tugas saya. Harusnya selesai jam 7 pagi ya bisa molor sampai dengan jam 8, jam 9 pagi dan selesai. Seperti itu. Kemudian ya Tuhan berkata lain. Kemudian ada sedikit perubahan. Sudah mulai sedikit baik. Saya pindah ke departemen ya di F&B juga, tapi masuk servis. Kemudian di bangket namanya. Terus saya mengerjakan pekerjaannya bangket. Bangket itu pekerjaan di F&B, seksinya bangket gitu ya. Dia untuk kerjain setup meeting di hotel yang sama. Nah kemudian start itu saya sudah mulai ter-challenge ya. Karena saya harus mencapai titik puncak di bidang perhotelan ini itu dengan cara apapun gitu. Waktu itu saya mungkin sekitar ya 20-an. Kemudian saya mulai memutuskan untuk hotel dalam artian bekerja di hotel yang satu dengan target tertentu, pindah lagi di hotel yang lain dengan target tertentu pula.
sampai dengan 2019 ya, saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan amanah menjadi seorang general manager seperti ini ya, Juangsa. Berarti memang jiwa militan itu harus dimiliki setiap orang untuk menekuni pekerjaan, bahkan dari level terbawah dulu ya Pak ya? Ya, itu. Nah ini yang sering kali dilupakan bagi para pemuda-pemuda yang sampai saat ini ya, yang dibilang saat ini milenial gitu. Karena kita ini dulu itu untuk mencapai sebuah titik tertentu yang kita inginkan itu berdarah-darah benar. Semuanya kita korbankan. Usia seperti itu orang main, ya Pak. Kita sudah pulang kerja yang harusnya fun, gitu ya. Bukan, kita menghabiskan waktu yang harusnya pulang kerja itu untuk belajar satu tingkat di atas grade kita ya, supaya nanti kalau suatu saat ada kesempatan grade kita yang kita tuju itu kita sudah ready. Itu yang saya lakukan hampir 20 tahun 20 tahun dari start di Hotel Ternama di Solo dan bintang 5 waktu itu. Kemudian saya pindah mungkin ada sekitar 8 atau 9 hotel, dan satu perpindahan satu hotel menjadi satu sampai mungkin tidak tahu juga. Begitu. Berarti artinya tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Kalau misalnya bilang ya zaman sekarang semuanya bisa instan, ya bisa belajar dari sosmed, belajar dari Google, belajar dari YouTube, atau belajar dari platform apapun, ya boleh-boleh aja. Cuman ya bagi saya secara pribadi, sesuatu yang dikerjakan dengan instan itu bagi saya nggak matang. Mereka akan tidak benar-benar menemukan passion-nya. Benar-benar tidak menemukan passion. Dia bisa menemukan satu posisi, satu level yang satu level kehidupan yang mereka capai dengan cara instan seperti itu. Tapi pasti dia akan merasakan yang namanya bosan, cepat bosan. Tapi kalau orang atau siapapun yang menekuni yang dia berdasarkan serius, bukan instan, dia mengalami pergolakan dalam sisi apapun itu yang dia beli, dia lebih tahu. Artinya itu kalau suatu saat seperti saya aja, kalau misalnya berada di posisi ini ada masalah-masalah internal yang pekerjaan saya, insya Allah saya tidak panik karena tahu nih apa yang harus saya lakukan, begitu. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Karena apa? Basicnya pelajarannya yang kita dapatkan ya kemarin. Kecuali satu lagi adalah kemarin pada saat kita ada pandemi. Kalau pandemi itu kan nggak ada pelajarannya sama sekali kan. Nah ini yang bagi saya sebagai leader di era pandemi ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena ini pelajaran benar-benar baru bagi saya dan pelajaran baru juga bagi leader-leader yang lain. Nah ini bagi kita ya sharing. Saya juga sharing dengan leader yang lain juga sama. Pak, gimana tempatnya? Sama Mas, tempat saya juga gini. Apa yang harus dilakukan? Gimana coba? Berarti kan karena yang easy come easy go atau yang instan tadi itu kurang mantep, mungkin karena juga masih membutuhkan banyak jam terbang juga Pak, dan mungkin ya kan. Terus ini tips untuk solo thruster dari Pak Dar agar mereka itu mampu menanamkan pada diri sendiri. Saya harus tekun, saya harus menekuni pekerjaan ini dari level terbawah karena suatu saat saya akan meningkatkan grade saya, seperti itu. Ya. Jadi gini, solo thruster. Kalau dari kalangan saya ya, saya ini baby boomers. Kaum baby boomers itu punya era yang lain ya dengan kaum milenial pastinya punya trik sendiri. Dengan era yang digital seperti ini, itu kalau kita harus menerjemahkan semua apa pengalaman kami tentang kaum baby boomers ini pada kaum milenial ragadu, nggak nyambung sama sekali.
Yang paling pas adalah mengkombinasikan antara apa yang dimiliki dari kaum kami, kaum baby boomers yang mungkin sebentar lagi punah ya, nggak tahu juga. Ya, dengan para kaum milenial. Karena gini, baby boomers atau mungkin kaum di atas kami ya, itu mempunyai semangat yang luar biasa, keuletan yang luar biasa. Nah, ini yang bagi saya itu perlu di-sharingkan kepada kaum milenial. Milenial itu thinkers, idenya banyak, fasilitasnya banyak, dan dipermudah dengan kondisi apapun. Sekarang banyak bertebaran platform di dunia maya ya, internet yang bisa dijadikan sama kita semua untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya, sebagai contoh aja kita kemarin kita mengetahui NFT, metaverse, yang mana itu di era saya tidak ada, di era baby boomer sama atasan saya itu sudah tidak ada, tapi di era digital ada. Tapi mereka pasti juga akan sedikit bosan. Begitu mengetahui sesuatu hal yang menjadikan mereka sebuah hambatan, pasti mereka juga akan kalah semangat. Nah, sebaiknya kaum milenial saat ini harus mampu dan pandai mengkombinasikan semangatnya dari kaum baby boomers dengan ide-ide yang cemerlang dari teman-teman milenial. Bukan seperti itu aja yang membuat teman-teman milenial yang saat ini harusnya tough untuk menghadapi tantangan kehidupan kemudian hari. 5-10 tahun ke depan kita tidak tahu. Dunia perhotelan mungkin sudah berubah total. Semuanya sudah smart hotel, sudah digitalized. Kita tidak tahu. Sekarang aja banyak hotel properti yang sudah menggunakan banyak fasilitas digital. Orang sudah tidak lagi ketemu dengan karyawan hotel, semua digital. Reservasi by OTA, masuk sudah ketemu personalized reservasi, ya kan? Ke depan bisa jadi hotel-hotel bintang 5 juga akan digitalisasi semua. Nah, ini adalah tanggung jawab dan sekaligus tantangan bagi milenial. Kalau kami baby boomers ini ya hanya bisa mensupport dan memberikan ide di era kami dulu seperti ini. Tapi kalau untuk militansi milenial saat ini, berarti kan harus berkolaborasi dan juga mengembangkan apa yang ada sekarang. Berarti harus lebih kreatif dong, Pak? Lebih kreatif. Itu bukan sebuah challenge, tapi bagi saya sebuah kewajiban. Ya. Kenapa orang yang hidup di era sekarang ini, khususnya kaum milenial generasi Z, generasi ini, kalau mereka ini tidak kreatif, udah mati aja mereka, karena pasti akan tergilas oleh apapun. Kalau dia menggeluti satu bidang dan dia hanya mengandalkan textbook atau pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan dari kaum kami sebelumnya ini, ya pasti tergulung. Mereka harus profesional dengan kreativitas yang mereka ciptakan, ataupun mungkin sekadar ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Udah seperti itu. Kalau seperti itu udah tewas nanti, tergulung oleh zaman. Pasti tidak ada pilihan yang lain. Gitu. Kalau militan ya memang harus di semua bidang harus perlu dan harus dimiliki. Teman-teman yang belum memiliki sifat-sifat militan ya sepertinya mereka harus dibentur-benturkan dulu dengan semua masalah. Kalau nggak dibentur-benturkan dengan semua masalah, ya dia akan tidak tahu bagaimana rasanya menghadapi kesulitan. Dan sampai begitu yang menggeluti bidang tertentu, ada kesulitan, minggir, cari aman, kemudian dia pivot, cari passion yang lain, bukan seperti itu. Tapi kebanyakan yang dilakukan seperti itu sekarang. Karena apa? Banyak sekali orang yang sudah terkontaminasi ya di otak kita semuanya. Selama kamu masih muda, pilihlah semua pekerjaan yang kamu senangi. Selama kamu menentukan pilihanmu di titik umur berapa, kamu coba semua perusahaan, semua skill, ya boleh-boleh aja. Padahal harus punya jati diri ya Pak ya? Punya jati diri. Tapi kalau nggak di-create dari awal, orang tidak akan tahu siapa diri kamu. Begitu. Sekarang aja seperti panjenengan, orang taunya adalah orang yang bekerja di media. Kalau misalnya kemarin itu 2 tahun yang lalu jenengan
kan, menjadi seorang guru misalnya, itu terus kemudian jadi media, nah orang juga mungkin guru ini, karena kok media. Kalau saya dari awal saya karir sampai sekarang kerja di hotel terus orang tahu saya hotelier, kan gitu. Jadi konsistensi, militansi, terus berkesinambungan itu perlu sekali ternyata untuk dunia kerja saat ini. Jangan cengeng. Berarti mentalnya juga harus terbentuk dari militansi itu berarti Pak. Iya. Banyak kok sampai saat ini itu motivator itu yang saya tahu ya, saya juga suka menyukai motivator. Saya dengar dan saya juga mengikutinya dari sosmed atau dari podcast itu selalu hanya mengajarkan bagaimana kamu harus mencapai titik tertentu. Tidak pernah orang betah dan gitu. Hanya apa ya? Kalau istilahnya itu untuk bola itu ya striker aja terus, defendernya tidak ada, playmakernya tidak dipersiapkan. Bagaimana mencari, bagaimana bertahan. Nah ini yang belum. Saya nggak tahu ya, mungkin juga ada kalau mungkin saya aja yang belum tahu. Motivator yang mengajarkan bagaimana cara bertahan, bagaimana survival. Karena kondisi kita dalam kehidupan ini nggak mungkin selamanya stuck. Pasti ada naik turun, ya kan? Pada saat kita di atas ya mungkin ya kita bisa spend apapun, gitu. Tapi pada saat kita di bawah, roda bisnis, roda kehidupan, roda passion yang menghasilkan value money dari kita itu tidak bisa selamanya stuck. Pada saat kita di bawah bagaimana? Tidak bisa, ya kan? Dan contoh aja toh sekarang ini ya, banyak statement yang bilang seperti ini, wah nggak bisa kayak zaman saya dulu. Anak muda sekarang ini kalau bekerja tidak memikirkan bagaimana dia nanti mencari rumah tempat tinggal buat keluarganya begini. Kalau zaman kita dulu nggak, bekerja itu pertama adalah bagaimana cari rumah misalnya. Sekarang mindset udah lain. Sekarang orientasinya pun juga udah berbeda ya Pak ya, orientasi milenial saat ini. Dan gimana coba? Saya baru bekerja di satu komuni. Kemudian di situ harga tanah, harga rumah tingginya minta ampun. Mau ngejar sampai seperti itu hidup kita berantakan, iya kan? Betul. Gimana lagi? Ya sudah kita targetkan saja. Uang nyatanya apartemen juga bisa kita beli, misalnya loh ya. Ini saya berbicara dari banyak hal. Tapi mau gimana lagi? Kondisinya memang harus seperti itu. Dulu tanah mungkin murah, dan sekarang tanah mahal. Rumah juga susah dicari, ya kan? Betul. Dan bagaimana dengan milenial itu? Makin kesini mindsetnya makin mahal kan Pak, properti itu kan ya. Punya uang kemudian punya uang solo traveler gitu kan, atau mungkin group traveler menikmati dunia, nggak ada investasi buat tanah rumah, ya nggak apa-apa, wong tanah sekarang juga mahal mau tinggi. Ya kan, era saya nggak begitu. Militan ya memang harus diperlukan. Itu kreatif harus. Kalau nggak kreatif ya mati ya. Pak, selain yang sudah dijelaskan Pak Dar tadi, juga kisah inspiratif Pak Dar mengenai bahwa kita harus menekuni pekerjaan kecil apapun dari bawah hingga grade kita bisa naik suatu saat. Selain hal-hal tersebut Pak, menurut Pak Dar nih, Pak Dar kan dikenal sebagai orang yang sangat friendly. Ini berdasarkan informan saya nih Pak. Wah, baik untuk tamu dan juga stafnya. Dan menurut Pak Dar, seberapa penting sih personality saat ini di dunia kerja, apalagi kan untuk menunjang kenyamanan, karena kita tahu ketika kita nyaman, ya performa kita pun juga bagus seperti itu Pak. Kalau secara basic, secara dasar, saya itu sebetulnya bukan begitu. Ya itu nggak tahu ya. Kalau saya itu sebetulnya orangnya dari introvert, jadi saya itu sebetulnya tidak terlalu suka dengan banyak orang itu sebetulnya secara dasarnya loh ya. Saya tidak terlalu suka. Saya lebih senang saya itu healing saya itu ya sendiri healing bagi saya. Iya, salah solo travel itu saya suka. Perjalanan kemana sendirian saya suka. Saya itu punya klub lari gitu. Lari bareng-bareng sama lari sendiri, jujur aja saya suka lari sendiri ya. Gitu. Tapi ya sebagai human being ya, artinya kita sebagai manusia yang harus bermasyarakat, ya salah satu bermasyarakat adalah harus menghargai satu sama yang lain. Intinya dari situ.
dari basic menghargai satu ya sama yang lainnya, kemudian bagaimana saya harus menghargai, artinya saya harus berbaik. Syarat dari berbaik itu ya salah satu dasarnya adalah senyum. Iya toh, bayar murah. Oh murah, saya senyum nggak bayar. Mereka senyum saya juga nggak tak bayar. Saya nggak juga minta bayaran. Nah, saya nggak tahu kalau mungkin di luar sana saya dicap sebagai orang yang seperti itu ya alhamdulillah. Gitu. Artinya kan pencitraan saya berhasil gitu. Bukan pencitraan, lebih ke menyebarkan energi positif mungkin ya Pak. Seperti semuanya. Tapi kan ya bagi saya kan ini kan bodoh ya, berbohong untuk kebaikan gitu. Aslinya ya enggak juga. Tapi kalau misalnya orang mengira saya seperti itu ya alhamdulillah. Ya seperti yang banyak yang bilang bahwa ini energi positif harus saya sebarkan ke banyak orang. Oke, toh juga pahala saya mengalir kemana-mana toh, begitu. Jadi kalau misalnya, staf saya bilang, wah GM-nya ramah, tamu saya bilang, wah GM-nya ramah, belum tahu aja. Kalau staf lagi dimaki-maki sama aja toh, gitu. Ya ini cover yang kebetulan apa ya? Kebetulan sudah tercipta begitu saja. Karena apa? Ya kita orang hospitality itu mau nggak mau harus menampilkan cover yang bagus. Di rumah banyak masalah, utang menumpuk, berantem sama istri, ya toh, anaknya rewel, atau mungkin keluarga yang sakit. Begitu kita sampai di hotel ya hilangkan masalah itu semua. Mau piye? Ketemu sama tamu terus ngomong, Pak, saya sedang ada masalah di rumah. Ya toh? Artinya ya kita harus profesional. Profesional. Tampak di muka harus senyum. Walaupun kemudian setelah senyum kita nangis, aduh. Pintar-pintar memanage berarti, pintar-pintar memanage apa yang terjadi sama diri kita sendiri begitu. Iya, hotelier hampir sama seperti itu. Intinya adalah semua jenis pekerjaan yang mana itu bidangnya jasa, hospitality, bank, ya kan, asuransi, misalnya reception, sebuah transportasi, ya kan, pelayan apapun begitu. Terus kemudian hotelier seperti kami ini ya ramah tamah itu wajib, dan akhirnya saking wajibnya mau nggak mau menjadi mendarah daging, begitu. Walaupun sifat dasarnya pasti ada, sifat dasarnya ya saya sebenarnya sendiri sama atau seperti jenengan atau senang sendiri. Betul. Pak, ini ngomong-ngomong soal hotel nih Pak. Iya. Ngomong-ngomong soal hotel, saya pernah berkunjung ke The Hidden Beauty-nya. Oh iya. Beberapa waktu yang lalu. Terus banyak juga fasilitas-fasilitas yang menunjang. Terus saya dengar-dengar ada satu dan beberapa ide kreatif Pak Dar yang diwujudkan dalam fasilitas-fasilitas tersebut. Saya mau nanya nih Pak, bagaimana sih Pak Bapak bisa mewujudkan ide-ide kreatif itu, bisa mendapatkan ide kreatif itu lalu diwujudkan untuk pekerjaan yang lebih baik seperti itu? Ya, sebetulnya saya kalau bilang itu ide saya pure itu kok naif sekali, karena pasti ada komponen-komponen lain yang mengakibatkan itu muncul. Salah satunya adalah kebutuhan daripada pasar. Kalau misalnya kita ini sebuah keluarga, kemudian kita ingin pergi ke suatu tempat, apa sih yang dicari di sebuah keluarga? Itu aja yang saya jadikan patokan. Keluarga butuhnya apa? Makan, kemudian fasilitas yang bisa dilakukan oleh bapak anaknya, misalnya sudah ada belum? Misalnya begitu. Kemudian selain keluarga apa? Anak muda ini usia berapa? Mau ngapain dia? Misalnya, apa yang mereka butuhkan? Itu saya sudah punya atau belum? Dasarnya cuma begitu aja. Kemudian kita juga harus tidak bosan-bosan, kita harus survei ya. Artinya saya berselancar di dunia maya apapun. Saya tidak butuh sosmed, saya penggemar sosmed. Apapun saya ikuti supaya saya mengetahui di dunia luar sana itu apa yang terjadi. Contoh aja seperti ini. Ini beberapa hari yang lalu kami itu melaunching, ini iklan nggak apa ya?
Lanjut nggak apa-apa. Kami melaunching sebuah produk. Produknya itu adalah sangat personalized, yaitu voucher berenang dengan custom. Jadi contoh misalnya dari Solo Thruster berulang tahun, ada yang berulang tahun gitu ya. Cuman mau ngasih apa sih orang yang ulang tahun gitu. Misalnya Solo Thruster jenengan itu berulang tahun. Tapi kan di usia jenengan ini mau memberikan hadiah itu kadang-kala juga malu. Jangan-jangan nanti nggak sesuai dengan saya. Nggak, kami itu menciptakan satu produk di mana produk ini jamak, yaitu voucher berenang custom. Bisa ditulis misalnya dari jenengan, Mbak Zening misalnya lagi berulang tahun, kemudian Mbak Zening sekarang ini mau ngasih mengadain party gitu mungkin juga agak sedikit sungkan. Tapi Mbak Zening pengen memaknai ulang tahunnya jenengan mau memberikan sesuatu pada kliennya jenengan, sahabat, pacar, keluarga dan sebagainya. Mau kasih apa? Oke, mungkin mau kasih sesuatu dengan sesuatu yang mungkin mereka senang. Ya sudah, saya buatkan tiket itu voucher dengan desainnya Mbak Zening, ada fotonya Mbak Zening, ada greetingnya Mbak Zening, mungkin ada tagline-nya Mbak Zening sekalian. Nah, inilah bentuk privacy atau bentuk yang personalized yang bisa kami berikan kepada Mbak Zening, digunakan untuk tamu-tamu Mbak Zening. Contoh Mbak Zening seperti itu, ulang tahun memberikan voucher ini kepada koleganya Mbak Zening. Koleganya Mbak Zening pasti kan, wow, aku dapat voucher berenang di bulan saya. Terima kasih, ini ulang tahunku, gitu loh. Karena di situ ada tulisannya nanti, gitu, special gift itu siapa, misalnya gitu. Iya kan? Terus di situ ada special from beloved my birthday, misalnya gitu loh. Ini kan sangat personal. Nah ini hal seperti ini yang mungkin belum ditangkap banyak orang. Nah ini harus kita dului biar semua orang nggak tahu juga. Saya nggak tahu setelah ini mungkin orang lain membuat sesuatu yang personalized pasti. Kemarin juga sempat kita buat ya, kita wedding di dalam bis, meeting di dalam bis. Semua orang nggak ada yang melakukan. Kita melakukannya kok. Laku nggak? Ya laku. Gitu loh. Karena kita untuk mengatasi sesuatu kan, pada saat itu pandemi sedang marah-marahnya, orang nggak boleh ke hotel. Padahal banyak orang yang wedding kan, kita coba fasilitasi wedding di dalam bis. Orang pengen meeting, Zoom bosan, ya sudah, kita buatkan fasilitas, yaitu meeting ataupun wedding di dalam bis. Itu salah satu ide kami. Kemudian kita buat satu lagi program, besok, iftar besok ya, Ramadan besok kita pasti juga ada. Walaupun sudah kondisi seperti ini nih, ya orang pasti juga masih ada sedikit worry ya, nggak sedikit takutan ketemu dengan banyak orang. Nah ini kita fasilitasi. Mereka pengen bukber di luar, buka bersama dengan keluarga di tempat yang tidak biasanya, tidak perlu di rumah gitu. Tapi mungkin dia ketakutan ketemu dengan banyak orang. Apa yang harus dilakukan? Jadi ya kita buatkan salah satu program, namanya adalah Garden Iftar. Besok akan kita launching, kita bocorkan terlebih dahulu. Boleh. Sedikit namanya kita ganti juga nggak apa-apa. Tapi tahun lalu kita sudah buat. Artinya kita buat tenda, ya yang lucu, yang unik begitu. Satu keluarga bisa bukber di situ. Bapak, ibu, anak itu main di taman yang luas outdoor, mereka bisa bukber di situ, bisa foto-foto, begitu. Itu salah satu ya ide daripada kami. Berarti kan artinya kita juga harus melihat dari sudut pandang yang lain untuk bisa menciptakan atau mewujudkan ide-ide kreatif yang disebutkan Pak Dar itu tadi. Iya, saya sih memaksa ya. Saya bukan hanya meminta, saya memaksa seluruh tim kami untuk berbuat sesuatu yang berbeda. Harus unik supaya dilirik banyak orang, ya toh. Harus kekinian supaya dilirik semua kaum, gitu loh. Bulan yang lalu aja kami melaunching salah satu produk lagi yang tidak dipunyai hotel di Solo, gitu, yaitu cuci mobil gratis pakai car wash, pakai mesin gitu. Kami satu-satunya hotel di Solo yang mempunyai program itu. Artinya apa? Ya kami memang serius ingin memanjakan seluruh tamu-tamu kami. Jadi memang ada militansi, ada dedikasi di situ dan juga untuk melihat sudut pandang yang lain agar memperoleh hasil kreativitas yang bagus untuk menunjang performa seperti itu ya Pak Dar. Iya.
yang lebih yang lebih utama itu sebetulnya adalah pertemanan. Kalau dari saya secara pribadi yang perlu saya tekankan ke semua orang, walaupun saya ini suka yang namanya sendiri, tapi saya harus bisa utamakan dalam pertemanan. Karena dengan pertemanan kita bisa ngapa-ngapain, sharing, mencuri ilmu sengaja atau tidak sengaja. Itu sangat penting sekali. Selain mencuri ilmu, berbagi ilmu, itu ya sengaja atau tidak sengaja pasti kita lakukan. Pada saat kita punya teman loh. Beda lagi kalau ceritanya kita nggak ada banyak kawan. Walaupun saya suka sendiri, kawanku ya banyak. Seperti itu. Jadi harus membangun relasi yang baik juga berarti Pak. Faktornya ternyata banyak ya Pak ya. Iya. Cuman sampai saat ini itu seperti yang tadi saya ya mau nggak mau harusnya sudah terekam mungkin. Saya ini pelupa. Sumpah saya ini pelupa. Saya ketemu orang dari setiap hari itu rata-rata ya 10, 20, 30 per hari orang baru ya. Kita bidang jasa gimana? Saya ngapelin banyak orang agak susah. Saya lagi jalan-jalan aja ketemu, Pak Darmanto, oh iya apa kabar ya? Saya juga mikir kok, sopo ya? Gitu. Itu kelemahan saya. Saya susah menghafal orang. Tapi saya tidak susah menghafal wajah, tidak menghafal wajah, muka orang, tidak. Tapi kalau nama, waduh. Karena penelitian membuktikan otak seseorang tuh hanya 150 nama, Pak. Serius, itu kelemahan saya. Aduh, saya mau menjelaskan itu, tapi kok ketoknya piye banget. Ya. Baik, Pak Dar, terima kasih telah berbagi kisah inspiratifnya. Iya, oke. Untuk Solo Thruster, terima kasih sekali ya. Pak Dar boleh minta closing statement untuk Solo Thruster di luar sana yang akan memasuki dunia kerja dan sedang menikmati dunia kerja saat ini. Oke, untuk semuanya Solo Thruster dimanapun kamu berada, dimanapun Anda berada, dimanapun teman-teman berada semuanya. Untuk Solo Thruster yang saat ini sedang menonton acara online podcast ini ya, kita seperti ini namanya podcast ya. Saya nggak tahu podcast sebenarnya seperti apa, tapi ini bisa disebut podcast juga ya. Sekali lagi untuk teman-teman Solo Thruster, bagi kalian yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kemudian yang sudah bekerja ataupun sedang memasuki pernah bekerja, satu yang perlu saya ingatkan kepada kalian semua, ya, gunakan relasimu, bangun jaringan relasimu, itu penting sekali. Yang kedua, ya, janganlah cengeng, karena di dunia manapun semuanya pasti ada tantangan. Jangan cengeng. Ya, yang ketiga, ya, gaptek. Era saat ini menuntut kalian bersaing di semua bidang. Kalau kamu mau sukses di era-era setelah ini, ya, jangan gaptek. Apapun, suka atau tidak suka, kamu harus masukkan semuanya dalam kepala supaya kamu bisa tidak banyak yang perlu saya sampaikan kepada Solo Thruster semuanya. Saya perlu sampaikan untuk prosesnya, dunia kerja saat ini cukup banyak, peluangnya sangat banyak, saya bilang lebih banyak daripada zaman saya. Yang jadi masalah adalah kalian mampu meraihnya atau tidak. Pikirkan dalam hal ini. Sekali lagi, kalian mampu meraihnya atau tidak. Gunakan segala upaya untuk mencapai posisi. Tetap sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, friendly, gunakan daya upayamu, imajinasimu. Solo Thruster, terima kasih. Saya Darmanto, General Manager dari Adiwangsa Hotel and Convention Solo. Kami menunggu kedatangan Anda semua di hotel kami untuk menikmati fasilitas. Ayo ke Solo, ayo ke Adiwangsa. Baik, terima kasih Pak Darmanto atas waktunya. Sudah berbagi kisah inspiratif.
Ya. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih Mbak Zening. Salam buat keluarga juga ya. Kami tunggu di Adiwangsa juga. Iya, Bapak. Oke, thank you. Ya. Demikian Solo Truster, kisah inspiratif dari General Manager Adiwangsa Hotel dan Convention Solo. Temukan kisah inspiratif lainnya di Figure of the Day. Jangan lupa perbarui informasi Anda di solotrust.com. Saya Brigita Zening. Sampai jumpa.